Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema jika mantan masih lakukan ini, meskipun berpisah, tanda ia masih mencintaimu. Kamu cinta sejatinya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi ya, orang berpisah bisa karena apa saja. Karena jenuh, karena capek bertengkar terus ya. Karena mungkin bisikan dari sahabat-sahabatnya yang tidak menginginkan mantan untuk terus bersama kita, atau orang tuanya tidak memberikan restu, dan lain-lain. Tetapi ketika perpisahan itu terjadi, kalau orang mencintai dengan cinta sejati, maka tandanya akan tetap kelihatan. Ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kita adalah cinta sejatinya mantan meskipun sudah berpisah, bahkan mungkin perpisahan itu sudah lama terjadi. Jadi yang pertama tandanya, mantan masih rajin ngerasani kita, nyindir kita, membicarakan kita mungkin di media sosialnya ya. Jadi misal ya, mantan memposting statusnya di WhatsApp ya. Statusnya itu intinya bahwa pekerjaannya jadi terbengkalai, kuliahnya jadi tidak beres-beres, karena dia ketemu dengan seseorang yang kemudian membuat hidupnya jadi berantakan. Ya, jadi kita tahu persis tuh siapa yang mantan maksudkan, yang kemudian dia bilang yang membuat pekerjaannya jadi kacau balau, kuliahnya jadi tidak selesai-selesai, karena kebersamaan dengan seseorang tadi ya. Seseorang itu kita, karena kita yang hadir dalam hidup mantan saat mantan sedang kuliah, atau saat mantan baru saja bekerja, dan seterusnya. Nah, jadi mantan sering tuh ya menyindir kita di media sosialnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi kita sangat paham, sangat mengerti bahwa yang dimaksudkan oleh mantan ya, itu adalah kita. Tapi itu sangat baik ya. Ketika mantan terus menyindir kita, artinya bahwa kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya. Walaupun isinya kemarahan, tetapi dia terus memikirkan kita. Kemudian yang kedua, mantan rajin curhat tentang kita. Jadi yang pertama nyindir, yang kedua curhat. Nah, curhat itu bisa jadi kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabatnya. Kan biasanya juga kita kenal lah ya dengan teman-teman dan sahabat-sahabatnya mantan. Bahkan kalau mantan ini teman, artinya sahabat dan temannya juga adalah sahabat dan teman baik kita juga. Nah, biasanya tuh sampai saja tuh apa yang menjadi curhat mantan kepada kita ya. Atau mungkin mantan juga curhat di media sosialnya. Orang lain mungkin tidak tahu karena bisa jadi ya, mantan bilang, ini pengalaman dari teman saya. Ya, padahal yang dimaksudkan di dalam curhat itu adalah pengalaman dia pribadi. Walaupun dia bilang ini pengalaman teman saya, ya ketemu dengan seseorang ya yang tidak bersungguh-sungguh mencintai dia, yang dia sudah berkorban segalanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, jadi dia bisa bilang ini pengalaman teman saya, ini pengalaman sahabat saya, atau ada kisah begini, ada kisah begitu, tetapi itu pengalaman dia pribadi. Dan kita orang yang paling tahu bahwa itu adalah pengalaman pribadi mantan saat masih bersama kita. Jadi sama tuh, mantan masih terus intinya membicarakan kita,
baik menyindir ataupun curhat tentang kita, itu menunjukkan bahwa kita selalu ada di dalam hati dan pikirannya mantan. Kenapa isinya kemarahan? Karena mantan sedang berusaha untuk melupakan kita. Tapi semakin keras dia berusaha melupakan kita, semakin besar dia mencoba menumbuhkan kemarahan di dalam hatinya, semakin sering dia teringat kepada kita. Kalau teringat terus jadi kangen. Kalau kangen bisa jadi jatuh cinta kembali. Tapi kalau orang masih terus membicarakan, itu tanda bahwa dia sangat mencintai orang yang dia bicarakan terus-menerus itu. Maka di dalam sebuah nasihat kita diajarkan, man ahabba say'an aksharu zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut orang yang ia cintai itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga ya, yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, mantan seperti orang yang terobsesi dengan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan, mantan akan mengerjakannya. Misal kita sekarang sedang menekuni jadi YouTuber, mantan juga akan membuat channel YouTube-nya. Kita rajin misal siaran di radio, mantan juga akan mencari cara agar bisa jadi penyiar radio. Kita lagi hobi olahraga, mantan pun akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi, mantan akan menjadi seperti kita, melakukan apapun yang kita lakukan. Itu tanda bahwa mantan terus memantau hidup kita. Dan mantan berusaha untuk menjadi lebih baik dari kita. Sehingga dia berusaha untuk mengalahkan kita, tapi kita tetap menjadi sumber inspirasi utama dalam hidupnya. Dia terus mengamati kita, memantau kita, melihat hidup kita, mengintip media sosial kita. Ditambah lagi 2 tanda sebelumnya, dia rajin menyindir kita, dia masih terus curhat dengan kita, artinya hidupnya setiap hari hanya tentang kita. Itu menandakan bahwa kita adalah cinta sejati dalam hidup mantan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.